Posisi Tuhan di dalam stoik itu sebenarnya sangat penting, dan kita itu atau saya sebagai yang mempraktekkan stoikisme atau stoicism harus percaya terhadap Tuhan gitu. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang arti ketuhanan di dalam stoikisme gitu ya. Pembahasan ini sebenarnya cukup berat, dan sebenarnya saya menghindari pembahasan ini, tetapi ini adalah pemikiran saya dalam otak saya ketika saya tadi baru ngobrol dengan Bang Rane Hafid, podcaster yang punya podcast Kepo Buku. Saya baru jadi tamu di Kepo Buku. Terus dia nanya gitu ya, apakah saya seorang spiritual atau yang percaya akan adanya kekuatan yang lebih besar, atau bisa dibilang apakah saya percaya dengan Tuhan gitu ya. Sebenarnya ketika saya belajar stoikisme jauh sebelum itu, saya mempercayai bahwa Tuhan itu adalah yang digambarkan oleh agama saya gitu ya, agama Islam. Dan ketika saya diberi musibah, bukan saya doang sebenarnya, semua orang satu dunia ini diberi musibah yang namanya COVID gitu ya. Keimanan saya terhadap Tuhan itu berkurang dan bahkan hampir hilang gitu ya. Dan saya hampir memutuskan untuk tidak mempercayai adanya Tuhan. Tetapi setelah saya belajar stoikisme, saya membaca bukunya Filosofi Teras. Itu adalah buku basic yang harus kamu baca ketika mempelajari stoikisme gitu ya, terutama dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya banyak sih, kayak Massimo Pigliucci itu juga ada How to be Stoic, atau How to have a good life, itu dari William B. Irvin. Itu juga buku basic tentang stoikisme gitu. Nah, saya kaget karena apa? Karena dalam stoikisme itu kita harus mempercayai adanya kekuatan yang lebih besar daripada manusia, gitu, Tuhan. Ya, gitu. Karena setelah saya pelajari lagi, karena zaman dulu itu Zeno itu memperkenalkan stoikisme itu dalam bentuk segitiga gitu ya. Fisik itu adalah sebuah kekuatan yang tidak kita tahu, tapi itu kita tahu bahwa kekuatan itu lebih besar daripada manusia. Lalu logik, kita itu harus berpikir, harus menggunakan logika kita yang diberi oleh Tuhan sebaik mungkin gitu untuk menciptakan alasan-alasan. Lalu ada juga yang namanya etik gitu. Etik itu ya kita harus berbuat baik gitu ya. Jadi ketiga segitiga itu tidak bisa diputus gitu. Ketika diputus maka kita itu stoik, tidak hidup dalam dalam keteraturan alam gitu ya. Jadi dalam stoik itu kita kenal dengan
live atau living in accordance with nature gitu. Jadi kita harus hidup beriringan dengan alam gitu ya. Jadi ketika kita tidak percaya Tuhan, maka kita tidak mempercayai adanya sesuatu yang lebih besar di alam ini gitu, di dunia ini gitu. Dan ketika kita tidak menggunakan logika kita, maka kita bukan seorang stoik yang percaya bahwa kita diciptakan, manusia diciptakan dengan choice of reason-nya gitu. Dengan kekuatan yang atau kemampuan untuk menciptakan alasan gitu ya. Nah, lalu etik, ketika kita tidak mempunyai etika dalam hidup, ya maka kita bukan seorang stoik, karena kita itu berlogika, diciptakan, diberi kekuatan oleh Tuhan untuk berlogika sehingga kita itu memiliki etika yang bagus dan mengikuti apa yang Tuhan atau apa yang kalau dalam bahasa Yunaninya kita percaya pada logos. Sebenarnya logos itu logika ya, cuman logos itu diartikan dalam sebuah kekuatan yang lebih besar daripada manusia gitu. Maka ketika kita tidak mengikuti etika itu, ketika kita tidak mempunyai etika yang baik, maka kita tidak ikut hidup di dalam keteraturan alam gitu. Maka di dalam stoik ini posisi Tuhan itu sangat penting gitu. Karena ya kita harus hidup accordance with nature gitu. Tetapi ketika kita bicara dichotomy of control, posisi Tuhan itu ada di posisi di mana di luar kendali kita gitu. Kenapa berada di luar kendali kita? Karena kita tidak bisa mengendalikan Tuhan. Siapa kita gitu. Ketika kamu orang yang beragama, kamu pasti tahu bahwa Tuhan itu lebih besar daripada manusia. Maka ketika ditanya stoik itu memposisikan Tuhan di mana, Tuhan itu berada dalam posisi yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Dalam stoik itu kita harus mempunyai rasa amor fati. Amor fati itu rasa cinta kepada takdir. Takdir itu adalah keteraturan yang diciptakan oleh Tuhan gitu, oleh logos, oleh sesuatu yang lebih besar daripada kita gitu. Ketika kita tidak mencintai amor fati atau kita tidak mencintai takdir kita, maka ya kita bukan seorang stoik gitu. Dan saya pun berpikiran bahwa pada saat saya tahu stoik itu harus percaya kepada Tuhan, maka saya harus tahu nih posisi Tuhan dalam stoik ini di mana gitu ya. Nah, Tuhan itu berada di dalam sesuatu yang di luar kendali kita. Kita tidak bisa meminta kejadian atau peristiwa yang sekarang kita alami itu menjadi peristiwa yang kita inginkan. Kita tidak bisa. Kita harus menerima. Kita harus mempunyai rasa amor fati, mencintai takdir. Ya, ketika kamu tidak mencintai takdir, maka kamu bukan seorang stoik gitu. Dan apa yang harus kamu kendalikan itu kamu belum bisa mengendalikannya. Dan saya pun masih harus tetap fokus bahwa apapun yang terjadi dalam keseharian saya itu adalah sebuah keteraturan dan saya harus mencintainya. Dan saya tidak boleh meminta sesuatu hal terjadi berdasarkan kemauan saya, tidak bisa. Saya harus mencintai apa yang sedang saya alami dan saya harus mengendalikan apa yang harus saya kendalikan. Yaitu logika saya dan etika saya. Gitu. Jadi apakah saya orang yang spiritual? Yes. Karena seorang stoik itu harus mempercayai Tuhan. Seorang stoik itu harus mempercayai sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Stoik itu harus mempercayai keteraturan itu indah, gitu ya. Kenapa keteraturan itu indah? Ya karena kita harus hidup sesuai
sesuai accordance with nature gitu, sesuai apa, sesuai alam, apa ya bahasanya Indonesianya ya. Ya karena sudah diatur aja gitu oleh sesuatu yang lebih besar daripada kita gitu, manusia. Itu itu posisi, bagaimana Stoik memposisikan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya bila kamu adalah seorang yang beragama lalu mempraktekkan stoikisme, ya tidak ada masalah sebenarnya. Cuman yang kamu harus harus lakukan adalah kamu tidak boleh meminta kepada Tuhan untuk menjadikan sesuatu atau menjadikan sebuah peristiwa menjadi apa yang kamu inginkan. Gitu ya. Ketika takdir kamu menjadi seorang, saya misalkan, saya menjadi seorang server yang jauh dari keluarga, yang jauh dari anak saya gitu. Ya saya tidak bisa meminta jadikan saya dekat dengan anak saya, tidak bisa. Yang saya harus lakukan adalah berusaha bagaimana caranya anak saya, atau bagaimana caranya saya mencintai anak saya, dan saya harus berbuat bagaimana caranya anak saya dekat dengan saya, anak saya mau bicara dengan saya, karena itu yang bisa kamu kendalikan, karena itu yang bisa saya kendalikan, gitu ya. Ketika saya bekerja di dalam sebuah restoran yang saya gajinya itu tergantung dengan berapa banyak tip yang diberi oleh tamu gitu, maka yang saya bisa lakukan adalah memberi servis atau melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Ketika tamu memberi uang yang sedikit kepada saya, ya saya harus terima dengan bahagia. Saya harus mencintai takdir. Itu adalah takdir, itu adalah keteraturan. Ketika kamu lihat itu adalah sebuah yang fucked up gitu, kenapa tamu itu ngasih kecil, ya berarti bukan salah tamunya, bukan salah keteraturannya, tapi salah kita, cara kita melihat keteraturan tersebut gitu. Ketika kamu melihat dunia ini tidak baik-baik saja, berarti cara kamu melihat itu yang tidak baik-baik saja, bukan dunianya. Gitu ya. Jadi kita manusia itu kecil dan ada sebuah yang lebih besar gitu, sesuatu yang lebih besar, the bigger force than human, yang mengatur dunia ini gitu, yang mengatur dunia ini berputar, yang mengatur kenapa matahari terbit dari barat gitu ya, ke timur gitu. Nah itu kita harus melihatnya, ya udah itu normal saja gitu, dunia ini baik-baik saja kok, sudah ada yang ngatur gitu. Kita nggak usah sedih, kita nggak usah marah, kita nggak usah kecewa dengan apa yang kita lihat di berita misalkan, dengan kita tidak usah melihat apa yang dunia ini sedang terjadi gitu. Biasa saja, itu sudah ada yang ngatur. Manusia itu greedy biasa saja. Manusia itu angry biasa saja. Manusia itu ingin berperang, ingin mendapatkan lahan yang sebesar-besarnya untuk negara dia, biasa saja. Yang kita perlu pahami adalah bagaimana kita mengatur logika kita, lalu mengatur etika kita agar hidup kita baik, sehingga kedua hal tadi, logika dan etika itu adalah sebagai cerminan kita mengimani adanya Tuhan gitu. Tuhan memberikan kita logika sehingga kita bisa melakukan etika, dan itu adalah bentuk dari keimanan kita terhadap Tuhan. Dan kita manusia itu kecil, jangan meminta sesuatu terjadi sesuai apa yang kamu inginkan, karena itu tidak akan pernah terkabulkan. Tuhan itu berada di luar kendali kita. Sudah, cintai saja, amor fati, cintai takdir kamu gitu. Karena Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya sedemikian rupa. Lalu yang harus kita kendalikan itu cara kita melihat dunia ini, melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya pun masih harus berlatih banyak, saya harus masih berlatih setiap saat untuk mengingatkan diri saya untuk mencintai takdir gitu. Mencintai apa yang saya terima sekarang, hari ini.
gitu. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Jangan lupa di-follow di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan semua episodenya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.